Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ataupun Tuhan Yang Maha Esa, kita masih berjumpa lagi. Tetap saya doakan buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, semoga tetap diberi kesehatan, diberi keselamatan, juga diberikan rezeki yang halal barokah ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai pertanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12. Bisa dikatakan kita awali mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Jelas di 3 hari ke depan. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema ya. Kebenaran apakah yang akan terungkap? Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap? Ya tentunya di 3 hari ke depan. Silakan simak ya, ditonton, jangan sampai di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah paham. Oke ya. Tetap poin yang terakhir saya katakan, apapun uploadan ataupun threadingan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, yang artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general reading sobat ya. Saya masih masih ada ya membaca komentar ya, baik saya maupun admin saya itu masih ada yang membaca komentar itu mengatakan tidak tepat ya, belum ada reaksi. Nah ya berarti apa ya istilahnya itu, ya mungkin bukan mengena sama kalian. Sering saya mengatakan ya, setiap seseorang mempunyai dia itu tidak satu orang gitu loh, tapi banyak kesamaan gitu loh. Mungkin satu orang mempunyai Yoda Gemini, pasti banyak. Nah kan seperti itu. Tapi tetap ya istilahnya itu, doa saya itu tetap agar ketika baik ataupun buruk itu tetap mengena sama kalian sobat. Ketika baik ya syukuri, alhamdulillah, amin kan ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ketika kita buruk ya jangan ditakuti ya, tapi buat kita agar bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu. Nah, ya dah. Nah, jadi harap dimengerti kalau ini bersifat general reading ya, sekali lagi sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ya. Karena sudah banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin yang sudah konsultasi. Nyatanya banyak yang tepat tembakan saya, kan seperti itu ya. Dan juga adanya suatu pembukaan-pembukaan aura ketika memang deteksi adanya suatu tembakan dark magic. Next, lanjut setelah Yodak Pisces, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk maaf. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Scorpio, sobat ya. Ini artinya zodiak Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Bentar ya, biar bersolat kamera.
Iya, alhamdulillah ya. Kita lihat dulu untuk asmara Scorpio dulu di 3 hari ke depan seperti apa. Scorpio, asmara kalian di kartu utama muncul The World ya. Ada wanita dikelilingi bunga, itu pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 koin. Seseorang sedang dermawan ini ya, sedang memberikan uang ya. Ini kalau saya tangkap sih energi dari Scorpio kalau masalah asmara di sini jelas ya. Bisa saja di sini Scorpio energinya ada sebagian yang kalian itu adanya suatu problem. Ini kalau saya rasakan energinya. Ada sebagian kalian yang mempunyai problem sehingga di sini kalian ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan dan kalian ingin apa ya, ingin adanya suatu kehidupan yang baru. Artinya mungkin kalian ingin segera ada ketenangan secara batin, secara hati karena sudah selesai masalah konflik, masalah problem. Itu yang saya tangkap ya. Jikapun kalian tidak ada masalah di sini kelihatannya akan bertambah bagus ya, karena, saya menangkap di sini kalian ada pemikiran ke depan bagaimana untuk bisa membina, hubungan asmara lebih baik lagi. Itu yang saya tangkap ya. Terus dikonfirmasi sama kartu, 6 Pentacles, artinya di sini gini sobat ya, ketika kalian ada masalah ya, itu kalian harus apa ya, harus menyadari diri sendiri ya, jangan terlalu egois ya, kalau bisa harus adil ya sama pasangan kalian ya. Jangan istilahnya itu jangan berat sebelah. Mungkin ini sebagai contoh ya. Ketika kalian mau menasihati pasangan kalian, terus pasangan kalian menasihati kalian, kalian tidak mau menerima. Ya jangan seperti itu. Jadi istilahnya sama-sama lah, sama-sama memberi ya, sama-sama istilahnya sama-sama memberi lah ya. Kan seperti itu ya, menerima dan memberi. Ya, jadi jangan apa ya, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu egois di sini, tekan ya egois kalian, biar lebih bagus lagi. Nah, kan seperti itu. Entah itu kalian ada problem, entah itu kalian tidak ada problem, yang jelas di sini intinya di kartu confirm ini ketika asmara kalian ingin stabil, ingin baik ya, ingin harmonis, ya itu tadi ya, jangan istilahnya itu jangan saling menang-menangan sobat, gitu loh ya. Saling mau menerima dan juga harus saling mau memberi, kan seperti itu ya. Itu ya, biar apa, biar tetap kondusif ya, karena di sini jelas ya menggambarkan adanya suatu, apa ya, menggambarkan adanya suatu kurang seimbang gitu loh ya. Makanya saya tadi mengatakan ketika ada masalah, itu kalian harus bisa menyeimbangkan, harus bisa adil lah sama pasangan kalian. Harus mau menerima dan mau memberi ya. Contohnya seperti yang saya katakan barusan, ketika kita mau menasehati pasangan ya, terus ketika pasangan kita mau menasehati kita, kitanya tidak mau. Nah, itu yang namanya tidak adil, itu namanya egois ya. Jangan seperti itu sobat, nanti asmara kalian akan lebih parah, ya banyak konflik ya nantinya kan sangat disayangkan. Seperti itu ya. Sekarang nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Ini lanjut di faktor pekerjaan. Di pekerjaan di sini ada dead ataupun dedet ya. Prajurit tengkorak naik kuda putih itu melangkai mayat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu judgment, malaikat meniup trompet, ada banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio ya. Untuk masalah pekerjaan sih di sini kelihatannya awas berhati-hati ya. Kelihatannya Yodek Scorpio mengalami sedikit kendala, mengalami sedikit problem. Ya bisa saja pencapaian target kurang bisa kalian capai ya. Apalagi keberhasilan, kesuksesan ini kelihatannya Yodek Scorpio kesulitan. Itu tadi karena mungkin adanya suatu energi-energi negatif, adanya suatu orang-orang toksik di sekitar kalian sehingga membuat hambatan, sehingga membuat banyak hambatan gitu loh, banyak sendatan ketika kalian ingin adanya apa? Ingin adanya pencapaian target di sini kalian kesulitan gitu loh. Cuman di sini ditegaskan ya ataupun disarankan apapun itu ya ketika kalian data masalah ya tidak stabil apalagi banyak masalah banyak konflik ini disarankan kalian harus tetap berani melangkah maju sobat ya. Jangan ketika kalian data masalah kalian stagnan, diem, apalagi mundur itu nanti tidak selesai bahkan menambah masalah. Ya yang saya katakan ketika kalian data masalah itu kalian harus berani melangkah maju, selesaikan masalah apapun yang terjadi ya. Perkara berhasil atau tidaknya itu dipikir belakangan sobat. Yang penting apa? Yang penting kalian ada etikat baik untuk bisa menyelesaikan masalah. Insya Allah ketika kalian ada niat baik, niat positif untuk menyelesaikan itu akan selesai gitu loh ya. Karena di sini berhubungan sama energi yang luar biasa ya. Adanya suatu tembakan di sini jelas ya. Adanya suatu tembakan black magic sama kalian ya. Terus di kartu konfliknya mengatakan judgment. Nah, itulah yang saya katakan tadi ya. Ketika kalian ada suatu masalah, terus kalian itu mau menyelesaikan apapun yang terjadi, punya etikat baik, punya kepositifan. Nah, bisa saja judgment ini akan adanya kabar baik ya. Gitu ya. Karena judgment ini ada dua pengertian sobat. Bisa dikatakan kabar baik dan kabar buruk gitu loh. Ya, itu tadi yang saya katakan ketika kalian mau menyelesaikan ataupun mungkin kalian ada suatu penetralan ya. Di sini jelas
sehingga aura kalian terbuka, ya jelas di sini akan ada kabar baik, akan ada informasi baik seputar pekerjaan. Mungkin kalian akan merasakan hasilnya kan, mungkin akan adanya suatu perubahan, bisa mencapai target, mungkin akan lebih berhasil, lebih sukses lagi, kan seperti itu. Nah, beda lagi yang tadi saya katakan, kalian sudah tertembak, banyak masalah tapi kalian stuck ya, tidak mau menyelesaikan, apalagi tidak ada penetralan ya, aura kalian terkunci, tertutup. Nah, yang sangat disayangkan nanti kabar buruk ataupun kabar kurang baik yang akan kalian terima. Nah, sekali lagi ya, Jasmine ini melambangkan adanya suatu kabar, tapi tergantung kalian di sini, peka atau tidak. Akan seperti itu ya. Saya rasa bisa dipahami ya. Ketika memang itu di netral, ya kabar baik akan datang. Ketika itu tidak di netral, ya kabar buruk ya. Katakanlah ya akan merugikan kita nantinya gitu loh. Makin banyak hambatan ya. Susah mencapai target kan seperti itu ya. Kita lanjut untuk keuangan. Di kartu utama ada Pack of Pentacles, ada seseorang memegang koin sama melihatnya. Dikonfirmasi sama kartu The Hermit ya. Pak tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya. Ini jelas ya, yang dimana zodiak Scorpion ini kelihatannya sedang berfokus ya gitu lah. Sedang berfokus, sedang mempunyai keinginan bagaimana untuk bisa menyetabilkan keuangan, bagaimana untuk bisa agar keuangan kalian itu berkembang ataupun mempunyai banyak cadangan ataupun tabungan. Itu yang sedang kalian pikirkan. Jadi kalian di sini berproses ya, istilahnya itu apa ya, mempunyai pandangan ke depan lah. Cuman di sini masih apa ya, masih kurang diuntungkan gitu loh ya. Ini ya, jadi masih banyak hambatan, masih banyak liku-liku ataupun masih banyak jalan yang terjal yang harus kalian hadapi untuk bisa stabil di faktor keuangan. Yaitu tadi ya, tadi saya mengatakan ketika pekerjaan kalian tertembak, kalian biarkan itu kan tidak menutup kemungkinan sobat, itu akan merambat kemana-mana. Sering saya membicarakan ya, ketika tertembak di satu titik kita biarkan, itu akan merambat kemana-mana. Sudah jelas ini ya Scorpio ya, adanya kesulitan ya, masih banyak jalan terjal, masih banyak istilahnya liku-liku yang harus kalian hadapi. Cuman di sini sekali lagi Scorpion ini diingatkan gitu loh ya. Agar apa? Agar lebih peka lagi ya. Agar intuisinya lebih peka lagi untuk bisa merasakan mana yang masalah ini yang logika, mana yang tidak logika. Ya tinggal kalian ketika masalah itu menurut kalian logika, ya selesaikan secara logika. Itu yang diminta sama The Hermit, sobat, agar bisa stabil. Nah, ketika masalah itu tidak logika, ya jangan dipaksa untuk logika, tapi carilah istilahnya penetralan juga gitu, agar bisa stabil. Nah, kan seperti itu. Jadi di sini kalian diberi warning ya, baik di seputar pekerjaan maupun di seputar keuangan. Tadi saya mengatakan di seputar pekerjaan karena kalian kan dapat warning. Selesaikan apapun itu, kalau bisa dinetralkan. Itu kan warning juga. Biar bisa ada kabar baik sama di sini. Ketika kalian ingin adanya suatu perkembangan karena kalian sendiri mungkin merasakan belum stabil, bahkan banyak sendatan, banyak halangan. Nah, di sini muncul The Hermit. The Hermit ini sebagai simbol apa ya? Itu tadi ya. Kalian harus disuruh ikhlas, disuruh bersabar sembari berjuang sobat ya. Karena ikhlas dan bersabar saja tidak cukup, harus diimbangi dengan ikhtiar ataupun berjuang. Itu tadi, kalian disuruh peka secara intuisi, secara kedewasaan berpikir. Masalah ini logika atau tidak. Ketika tidak logika ya cari orang-orang di bidangnya. Itu aja sih kuncinya agar bisa lancar. Kan seperti itu ya. Ketika dibiarkan ini nanti bisa merambat cepat gitu loh ya. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ini jelas ya, kalau untuk masalah asmara sih kalian masih diuntungkan ya. Masih terlihat ayem lah ya, katakanlah damai lah ya, tentram lah. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada satu dua orang lah yang kurang bagus. Cuman kan sering saya mengatakan prosentase terbesar itu yang saya ambil. Jadi kelihatannya kebenaran yang akan terungkap untuk al asmara kelihatannya akan bagus. Untuk di pekerjaan ini terdeteksi 50-50 ya. Bisa saja kebenaran yang terungkap itu 50% akan bagus, 50% kalian malah makin minus, makin ada suatu banyak masalah. Yaitu tadi kalian disuruh peka secara intuisi, selesaikan itu ya sahabat ya. Sekali lagi untuk pekerjaan terdeteksi 50% 50%. Ketika kalian aman, ketika kalian netral, ya tidak menutup kemungkinan kalian akan bisa mencapai target ya, adanya keberhasilan biarpun tidak signifikan, biarpun grafiknya tidak langsung naik meroket. Yang penting kan biarpun lambat ada peningkatan. Itu loh maksud saya sobat ya. Jadi harap di netral. Ketika itu kalian biarkan, ya justru malah akan perlahan-lahan. Intinya kebalikannya, perlahan-lahan akan menggerogotin itu semua. Jadi kalian akan banyak kesulitan. Gitu ya. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini ya? Karena sudah banyak yang konsultasi memang seperti itu. Nah, gitu loh ya.
fix ya untuk pekerjaan katanya 50%, 50%. Kalau di keuangan sama ya, terdeteksi 50%, 50% untuk Scorpio. Ya, bisa saja ini nanti kalian akan adanya suatu kestabilan kembali ketika itu pun netral ya. Nah, itu ya. Ketika itu kalian biarkan tidak netral ya, tetap kalian yang 50% itu kalian akan mengalami kesulitan. Kalian akan mengalami kesulitan, sobat. Nah, itu ya. Jadi itu hanya sekedar saran dan hanya sekedar pesan, karena saya tadi menangkap ataupun secara terawangan di sini harus benar-benar steril lah, harus netral ya untuk Scorpio ya, karena kalian di masalah pekerjaan sama keuangan sedang bermasalah di sini. Ya. Cuman kalian masih diuntungkan 50%, 50%, artinya ya masih ada peluang lah, kan kira-kira seperti itu. Ya, semoga saja peluang yang baik itu mengena sama kalian. Nah, ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat apapun itu. Yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, sering saya mengatakan percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Dan seperti itu. Tetap pesan saya, ketika kalian dihantam masalah ya, apalagi itu sudah tidak wajar, banyak keganjilan, ya kalian harus dikuatkan secara doa gitu loh. Pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga cari orang-orang di bidangnya ya. Lakukan cara-cara ikhtiar ya. Ketika kalian mencari orang di bidangnya, siapa tahu mendapatkan solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan akan bisa lancar masuk ke dalam kehidupan kalian. Terutama kerezekian itu yang patut kita cari sobat ya. Itu ya. Nah, itu ketika netral, ketika aura kalian terkunci, tertutup, ya itu akan kesulitan. Ya, akan ada suatu apa ya, dinding penghalang. Nah, itu yang membuat kesulitan, karena jelas kan nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu sendiri ataupun kita sendiri yang merasakan, kita biarkan. Kita tidak mau merubah, ya tidak mau nasib berubah otomatis. Bagaimana cara nasib bisa berubah? Ya kita sendiri yang harus merubahnya dengan dua metode tadi, berdoa sama ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Kan seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.